Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela agar dunia damai pulang dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah keempat. Hari Minggu Prapaskah keempat seringkali juga disebut sebagai hari Minggu Sukacita atau hari Minggu Letare, di mana Allah yang berbelas kasih sungguh merangkul kita anak-anaknya walaupun kita jatuh ke dalam dosa. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan tidak pernah memperhitungkan hal itu, asal kita mau ingin kembali kepadanya lewat pertobatan. Maka pemulihan hubungan kita dengan Allah hanya melalui pertobatan. Maka dibutuhkan kesadaran penuh dari diri kita untuk mau kembali kepadanya. Yang kedua, dengan bersedia untuk kembali kepadanya, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Pada saat kita mengalami kemuliaan Tuhan, apakah kita juga mau dan ingin untuk bergembira bersama dengan orang-orang yang juga semakin mengalami kemuliaan, kesuksesan dalam seluruh kehidupannya? Maka mari di depannya kita hening, menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Karena seringkali kita merasa bahwa kita begitu dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Tetapi ternyata hati kita seringkali menjadi keras untuk tidak membagi pengalaman sukacita, mengalami sukacita bersama dengan Bapa, karena kita merasa bahwa kita yang paling benar, dan itulah kesombongan di dalam diri kita. Seraya mengucap syukur atas seluruh perjalanan hidup, belas kasih Tuhan, kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang minta doa dari kita pada kesempatan ini. Terlebih mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, namanya Pastor Herman Panggalung merayakan hari ulang tahun pada hari ini, dan mungkin saudara-saudari kita. Juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka
yang berada keadaan rumah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sementara menjalani pemulihan. Terlebih kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya bersama keluarga mendoakan Maria Amu yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan Albertus Josephus Bati yang dipanggil Tuhan pada tanggal 25 Februari yang lalu. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mudah jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu, sehingga kami mampu untuk bangun kembali, mensyukuri segala pengalaman kehidupan. Telah bersama saudara-saudari kami yang keperkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, semoga dengan kasih-Mu semakin meneguhkan mereka. Juga mereka yang sakit, memberkati seluruh sarana pengobatan baginya orang-orang yang mendampinginya. Semoga melalui itu mereka mendapatkan kembali kekuatan penyembuhan. Juga terlebih mereka yang telah berpulang ke anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam satuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu
merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh, yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaran Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu
dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia,
Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan, bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar? Baik, ada sukacita? Selesai khotbah, karena ini hari Minggu sukacita ya, selesai ya. Kenapa kita harus bersukacita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Ini yang perlu kita renungkan ya. Kenapa kita bersukacita? Kalau mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh melampaui apa yang kita dambakan dalam kehidupan. Lalu kalau kita tidak mendapatkan hal itu, apakah kita tidak bersukacita? Mungkin kita mengatakan tergantung. Maka yang dibutuhkan di sana adalah motivasi, kemauan dan keinginan untuk sampai pada sesuatu yang kita rindukan dan dambakan. Lalu dambaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih tentu juga menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Karena kita berada dalam dunia ini, maka harapan dunia itu pasti tetap ada. Tetapi janganlah terhenti di situ. Melalui permenungan-permenungan kita sampai pada saat ini kita diantar bahwa semuanya itu akan menjadi sesuatu yang hilang lenyap kalau hanya bersifat duniawi belaka saja. Maka lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pengharapan itu sungguh menjadi pengharapan dalam iman, cinta dan kasih Tuhan sendiri, di mana Tuhan kita, Allah kita,
yang seringkali dipandang oleh orang lain begitu jauh adalah Allah Bapa yang berbelas kasih. Sebelum sedikit jauh merenungkan sabda Tuhan yang berpuncak pada bacaan Injil pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana dalam kata pembukaan dan pertanyaan saya tadi ada sukacita, kita mengatakan dia sukacita. Hari Minggu Prapaskah seringkali disebut sebagai hari Minggu. Laetare berarti hari Minggu di mana kita bersukacita. Sukacita itu nampak lewat bacaan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam bacaan pertama, di mana kita diingatkan bahwa sejarah panjang menuju tanah perjanjian sudah terlewatkan. Bangsa Israel kini mulai tinggal di tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Itu adalah dambaan 40 tahun persiaran bangsa Israel menuju ke tanah terjanji. Tentu makna dari 40 tahun ini bagi kita cukup banyak kita hayati dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan utamanya itu biasa kita renungkan dalam persiaran di tengah dunia ini. Pada saat orang yang kita cinta dan mencintai kita sudah meninggalkan dunia fana ini. Sehingga seringkali kita merenungkan dan mengenangkannya 40 hari kepergian. Kita juga diajak untuk masuk dalam retret agung selama 40 hari untuk menyadari bahwa perjalanan kita menuju kepada tanah Kanaan dibutuhkan suatu usaha, semangat hidup yang terus menerus. Dan dengan demikian angka 40 tidak sekedar hanya ditulis begitu saja. Saya kira banyak topangan dalam kitab suci akan hal ini. Hidup umat telah dimulai. Hidup baru yang dialami oleh bangsa Israel mereka mulai. Mereka mengalami hidup baru. Sebelum lebih jauh mengalami hidup yang baru, mereka merayakan Paskah di tanah itu. Paskah adalah peringatan pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, tanah Kanaan. Dan itu mengantisipasi kita, kalau kita mendengarkan bacaan pada hari ini, persis itu juga yang menjadi landasan perayaan Paskah kita, di mana anak domba itu menjadi korban pepuli atas dosa kita yang berujung pada perayaan Paskah yang kita rayakan, dan itulah Kanaan baru. Sebelum mereka memulai itu, maka mereka merayakan Paskah. Sehingga setelah perayaan Paskah itu mereka hidup tidak lagi dari manna yang turun dari langit. Dan dengan demikian itu adalah makanan yang lama. Tetapi mereka sudah mulai hidup dari tanah hasil usaha mereka. Maka lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih diingatkan, sebagai pengikut Kristus nanti, kita sebagai umat Kristus pun telah memakan manna baru sebagai bekal menuju Allah Bapa dengan pimpinan Yosua baru, yaitu Kristus Yesus. Sekali lagi arahnya ada dalam perayaan Paskah yang akan kita rayakan. Dan dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, manusia berdosa akan mengalami kebinasaan, namun Allah telah mengutus putranya terkasih untuk menebusnya. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya, dosa-dosanya. Untuk itulah setiap pendosa mestinya mau memberi dirinya didamaikan dengan Allah kembali. Orang harus melakukan penyesalan dan pertobatan yang sejati. Dengan tobat itu, orang berdosa membuka diri untuk menerima pengampunan dari Bapa sendiri. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, hal itu menjadi konkret dan nyata dalam pengalaman yang dikisahkan kepada kita melalui bacaan Injil pada kesempatan ini. Apa yang ingin disampaikan di sana, bahwa pengampunan Allah luar biasa. Prakarsa pengampunan itu datang dari Allah sendiri sebelum pendosa itu sempat mengakui dosanya. Belas kasih Bapa
telah menanti dan menjemputnya. Pengampunan itu mengembalikan status pendosa sebagai anak yang tercinta. Tidak lagi menjadi anak yang hilang, tetapi anak yang sudah ditemukan kembali, melebihi harapan pendosa yang hanya menginginkan menjadi seorang upahan saja. Tetapi apa yang kita lihat di sana Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya sengaja tadi membacanya dengan pelan. Supaya hal ini sungguh mengantar kita untuk sampai pada kesadaran, menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini, ada dalam dirinya yang namanya dosa. Dan dengan demikian ada kecenderungan untuk menjauhkan diri dari Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan selalu berbelas kasih. Asal kita mau dan ingin menyadari keberadaan kita dan mau datang kepadanya. Dalam bacaan Injil tadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dan dengarkan kisahnya. Bahwa latar belakang dari itu, dari permulaan bacaan Injil, bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya menerima pendosa, makan bersama dengan dia. Mereka tetap membuka hatinya kepada siapapun. Tetapi ternyata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mengapa dia makan bersama dengan pendosa? Katanya dia adalah putra Allah. Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia, dengan mereka. Nah lewat itulah lalu Yesus mengambil perumpamaan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Tentu kalau 2 maka ada yang bungsu, ada yang sulung. 2 kata ini Bapak Ibu Saudara terkasih seringkali saya tukar. Yang mana bungsu, yang mana sulung ya? Ya walaupun ya saya tidak tahu ini pikiran saya ini kalau hanya 2 seperti itu susah dan memang sulit untuk menghafal. Biasa kalau orang tanya anak sulung itu anak pertama atau anak yang terakhir? Saya tidak bisa jawab itu. Kalau ditanya seperti itu, kalau ditanya sulung itu pertama atau yang terakhir? Ada yang spontan menjawab, sulung pertama atau terakhir? Ya. Jadi dari 2 bacaan itu lalu saya selalu mengatakan bahwa kedua anak ini hanya merupakan perumpamaan saja dan contoh bagi kita. Kemudian yang sulung ya. Oh yang bungsu ya. Sulung pertama, bungsu terakhir ya. Oh, ya. Ini yang bungsu itu, yang terakhir itu, bungsu terakhir ya, bungsu ya. Yang bungsu itu meminta harta milik bapaknya sebagai warisannya. Lalu orang tuanya itu membagikan, karena memang kewajiban orang tua adalah memberikan haknya kepada anaknya yang sebenarnya. Lalu gambaran di sana adalah dengan memberikan harta itu berarti bahwa dia sungguh memberikan seluruh dirinya kepadanya. Lalu sudah itu dalam kisah itu lalu dia pergi ke negeri yang dirasa itu cukup menggembirakan dan kita dengarkan tadi. Mungkin ini dari kampung kemudian datang di Makassar. Ya mungkin tidak terus ke Surabaya atau ke Jakarta, mungkin hanya ini gambarannya dari kampung. Mungkin kalau dari Makassar dia ke Surabaya atau ke Jakarta kah, atau langsung ke luar negeri. Lalu tentu dengan segala kebanggaan, sukacita dan kegembiraan membawa semua harta bendanya. Mungkin dia sudah ya entah bagaimana caranya. Tetapi akhirnya sampai di tempat itu tadi kita dengarkan bagian berikutnya, kemudian dia hidup berpoya-poya, meneruskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Kemudian timbullah masa paceklik, makan saja susah dan seterusnya. Akhirnya untuk mempertahankan hidupnya saja secara duniawi, lalu dia pergi mencari pekerjaan dan dia mendapatkan hal itu. Lalu dia mendapatkan bahwa orang mempekerjakan dia di mana babi atau orang yang memelihara babi dan mau meminta ampas makanan babi saja tidak diberikan kepadanya.
Pada saat itu lalu dia menyadari dirinya bahwa di rumah bapakku banyak orang yang bekerja. Mereka berkelimpahan makanannya. Dan pada saat itulah dia menyadari dirinya sungguh-sungguh. Lalu dia mengatakan, saya mau pulang kepada bapakku. Lalu nanti saya mengatakan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Janganlah engkau menerima aku sebagai anakmu, tetapi terimalah aku sebagai seorang hamba-Mu saja, seorang pekerja. Yang penting saya masih bisa hidup. Tetapi masih jauh, bapaknya melihat anaknya itu mungkin belum terlalu lama pergi merantau sehingga tidak terlalu berubah. Lalu bapaknya melihatnya, bapaknya sudah berlari-lari menjemputnya, memeluknya, menciumnya, dan dia masih sempat mengatakan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Sekarang aku kembali, janganlah engkau menyebut aku anakmu, tapi sebut saja atau terima saja saya sebagai seorang upahan Bapak. Tetapi Bapak tidak memberikan komentar itu, tidak mengatakan kenapa begitu, mana semua yang saya berikan dan seterusnya, mana emas yang saya kasih pada saat berangkat dan seterusnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia langsung beritakan kepada hamba-hambanya, lalu memberikan pakaian yang paling bagus, memberikan cincin kepadanya, lalu memotongkan lembu yang sangat gemuk, lalu mereka mulai berpesta pora. Tentu kebahagiaan itu sungguh meluap dialami oleh anak ini. Muncul adegan baru, anaknya yang sulung kembali, kemudian dia mendengarkan bahwa ada sesuatu keramaian begitu gembira dan begitu bahagia dalam pendengarannya. Lalu mulai bertanya, lalu hambanya mengatakan bahwa adik saudaramu yang telah pergi dan dikatakan sudah hilang tetapi sudah dapatkan, bahkan dianggap sudah mati tetapi ternyata dia masih hidup. Maka bapakmu menyembelihkan seekor lembu jantan dan kita berpesta pora. Pada saat itulah lalu muncul iri hati dan dengki dalam diri si sulung ini. Lalu akhirnya dia tidak mau masuk dalam perjamuan itu. Tetapi bapaknya keluar mengajaknya, ayo adikmu telah kita dapatkan kembali. Mari kita masuk dan makan bersama. Kita tidak mendengarkan akhir dari apakah anak itu masuk dan mengalami kegembiraan. Tetapi yang ingin disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih adalah sikap dari anak ini. Maka ada dua hal sehubungan dengan sikap kita manusia yang mau disampaikan kepada kita sehubungan dengan bacaan ini. Bahwa dari sikap kita manusia, kita mengalami kegembiraan itu atas pertobatan, kemudian keinginan untuk sungguh-sungguh mau kembali kepada Bapa dan ingin untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Dan pengharapan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak hanya seperti yang kita harapkan, tetapi melampaui apa yang kita harapkan asal kita sungguh-sungguh mau dan ingin masuk dalam kedalaman kehidupan pengalaman hidup yang pahit, di mana kita merasa bahwa kita ini adalah manusia yang sangat-sangat berdosa dan ingin kembali bersatu dengan Tuhan, dan itulah pertobatan, kembali bersatu dengan Bapa kembali. Maka tentu belas kasih Allah akan jauh lebih besar. Dia mengambil inisiatif sendiri untuk merangkul dan menerima kita. Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang telah kita buat, asal kita mau dan ingin. Maka yang paling utama adalah hidup pada saat ini untuk mau menyatakan persatuan dengan Dia di dalam seluruh kehidupan. Lalu itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah sikap yang tetap merasa diri benar dan baik. Dan inilah kesombongan yang seringkali sulit terhapus dalam diri kita. Menjaga gengsi, menjaga bahwa kita ini adalah orang yang baik dan benar, dan melihat orang lain itu bahwa orang yang salah, banyak dosanya dan banyak kekeliruan. Untuk itulah seringkali membuat diri kita itu jauh lebih banyak membicarakan kejelekan orang lain daripada kebaikannya. Dan itulah kecenderungan kita manusia. Dalam kitab suci dikatakan, di mana dua orang berkumpul atas namaku, itu adalah sabda Yesus atau sabda Allah, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka setan juga tetap ikut dari belakang dengan suara yang sangat licik dan dalam. Di mana juga orang
Aku ada di dekat. Dan itu lebih kuat walaupun itu hanya dibisikkan saja. Kesalahan orang sedikit itu kita bisa tambahi. Mungkin tidak sampai 1 jengkal, kita tambah 3 jengkal. Dan itulah setan. Dan dengan demikian, ini yang seringkali kita membuat kita tidak seperti Bunda Maria. Sepahit apapun kehidupan, sedalam apapun yang dirasakan bahwa ini adalah sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Tetapi tidak dengan rendah hati mengatakan, aku harus membuka diriku kepadamu Tuhan dan lebih tenang untuk merenungkan hal itu. Tetapi kalau ada kesuksesan dan kita rasa bahwa itu akan membuat orang lain senang dan memuji, maka kita tampil di sana. Itu terjadi karena saya. Itulah keberadaan kita. Itulah yang digambarkan dengan salah seorang anak tadi. Dia sudah tahu bahwa bapaknya bergembira bersama dengan saudaranya yang sudah hilang dan dapatkan kembali. Orang-orang di sekitarnya itu sudah bergembira dan merasa gembiraan. Tetapi dia mengatakan, aku selama ini bersamamu Bapak. Belum pernah engkau memberikan 1 kambing saja. Kita selalu banyak menuntut. Datang kepada Tuhan ini dan itu dan itu. Pada saat kita menemukan, lalu kita melupakan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Itulah sikap kita. Maka masa Prapaskah ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang perlu kita renungkan sekali lagi, maukah kita bertobat? Sungguh menyadari diri kita. Lalu bagaimana pertobatan itu? Kita sadar sepenuhnya bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Untuk itulah, kalau ada saudara kita yang juga dalam keadaan situasi seperti itu, mari kita memberikan perhatian. Bukan justru memfitnahnya, bukan justru menggembor-gemborkan dia, supaya semakin dijauhi oleh orang lain dan semakin difitnah oleh orang lain. Ada orang yang bersuka cita atas penderitaan orang lain, atas dosa yang dibuat oleh orang lain. Apa salahnya kalau kita mengingatkan dia dalam seluruh kehidupan? Kenapa harus melalui orang lain dan perantaraan orang-orang lain untuk menyudutkan orang lain membuat dia tidak berdaya dalam seluruh kehidupannya? Maka hal yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, maukah kita sungguh hidup solidar dengan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan ini? Kalau orang itu bergembira, mari kita upayakan supaya kita bergembira. Kalau dia merasa sedih, kita merasakan kesedihannya. Kalau dia membutuhkan apa yang dia butuhkan, lalu kita sungguh menyatakan hal itu sejauh itu memungkinkan bagi kita. Akhirnya, dari semuanya di Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau dan ingin untuk merasakan kegembiraan bersama. Bersama dengan Bapa yang selalu mau menerima kita. Bersama saudara-saudari kita untuk selalu membuka hati kita. Kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita rasa sombong, rasa dengki dan iri hati kepada sesama. Moga-moga lewat itu kita sungguh semakin bersatu sepenuhnya dengan Tuhan, sehingga makna Prapaskah yang kita jalani untuk merayakan Paskah nanti sungguh semakin bantu kita untuk kembali menjadi anak Bapa, bersatu sepenuhnya di dalam kemuliaannya, menikmati kebahagiaan sejati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita yang Maha Rahim, supaya kesabaran dan cinta kasih-Nya menjadi undangan bagi siapapun juga untuk berbalik kepadanya, meskipun pernah melakukan berbagai kesalahan. Marilah berseru, Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga bagi dunia yang penuh dengan manusia lemah ini, gereja tetap menjadi tanda rekonsiliasi
dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta. Bagi para imam, ya Bapa, semoga dalam sakramen pengampunan dosa, para imam selalu menerima mereka yang bertobat dengan penuh kesabaran dan kegembiraan menurut teladan Bapa Surgawi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani menjadi tempat pengampunan, di mana orang saling menerima seperti apa adanya, di mana anak-anak yang hilang ditampung kembali dengan kasih dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi semua orang Katolik, ya Bapa, semoga kami yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan dapat belajar saling mengampuni dengan tulus serta membuang rasa dendam. Dan semoga kami tidak memandang rendah mereka yang telah menempuh jalan yang keliru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi jemaat-jemaat Kristiani kita, ya Bapa, semoga kami dapat menerima kembali saudara-saudara yang tersingkir dan para mantan tahanan, serta memberi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Kami juga mensyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang Kau perkenan kemerayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Terus Pastor Herman Panggalo. Semoga rahmat Tuhan yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami semakin membuat mereka menikmati kebahagiaan, sehat walafiat, dan sentiasa sukses dalam setiap usaha rencana yang mereka perjuangkan dalam karya-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Kami juga senantiasa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sementara mengalami pemulihan. Kiranya segala sarana pengobatan baginya, melalui para dokter dan siapa saja menangani orang sakit, akhirnya mereka tetap boleh pulih dari penyakitnya, sehingga kami boleh bersama-sama untuk semakin memuji memuliakan di dalam setiap situasi dan kondisi yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, karena belas kasih-Mu tetap menyatakan kepada siapapun yang datang kepadamu hati terbuka, penuh kerendahan hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Terlebih kami menganugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya bagi Maria Amu yang telah Kau panggil beberapa tahun yang lalu, Albertus Yoselfus Bati yang Kau panggil dari tengah-tengah keluarga pada tanggal 25 Februari 2025. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini Kau nurut hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga tinggalkan senantiasa berikan kekuatan, penyembuhan, penghiburan untuk semakin percayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Sejak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu atas kegembiraan pengampunan. Tolonglah kami untuk menyatakan syukur kami ini dengan menjadi umat baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 490.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami berkat persatuan dengan korban putramu Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita.
penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Anakku, haruslah engkau bergembira karena saudaramu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Maret 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 22 dan 23 Maret 2025 sebesar Rp19.160.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.050.000. Kolekte misa Jalan Salib sebesar Rp4.546.000. Kolekte
pemeliharaan sebesar Rp2.660.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp629.000. Gerbo bulan Maret sebesar Rp1.110.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp18.124.000 dengan amplop sebanyak 282 lembar. Sumbangan dari Abdullah P. sebesar Rp1.000.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Deandi G. Patanduk Tandisau dengan Sisdiati Liventi Tang Dilinding sebagai pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 9 pagi di aula gereja lantai 1. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap diingatkan kepada kita. Sekarang kita sudah masuki hari Minggu Prapaskah keempat, dan sehubungan dengan seruan tobat pada kesempatan ini, nanti pada hari Selasa 2 minggu yang akan datang, kita akan mengadakan sakramen tobat bagi kita secara bersama-sama, dalam arti itu dibuka untuk ada 10 imam yang sudah mendaftar dan kita minta kesediaan untuk memberikan sakramen tobat itu. Tetap tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang mau dan ingin menerimanya sebelumnya, asal memberitahu kepada kami, menelpon sebelumnya. Sejauh kami ada di gereja di Pastoran, kami akan meluangkan waktu untuk itu. Jadi sepanjang masa Prapaskah sudah beberapa yang menelpon dan menerima sakramen tobat. Tentu seperti yang diingatkan bahwa sebaiknya di masa Prapaskah sampai pada Paskah, pada masa Paskah kita menyambut tubuh Kristus, dan sebelumnya kita menerima sakramen tobat, utamanya bagi kita yang dalam tanda petik merasa berada pada halangan berat. Saya kira itu tetap diingatkan kepada kita, dan beberapa hal seperti tadi, amplop APP tetap kita upayakan setiap minggu kita kasih masuk, kita ambil dan kita kembalikan lagi. Dan itu tadi yang diumumkan bahwa sekian amplop yang masuk, sekian isinya, semua itu nanti akan diserahkan kepada keuskupan. Lalu yang lain-lain Bapak Ibu Saudara terkasih, saya lihat bahwa seluruh kelompok-kelompok bergiat untuk sungguh mempersiapkan Paskah pada tahun ini. Baik itu dari segi keterlibatan kita mengambil bagian, utamanya kelompok-kelompok wilayah yang akan mengisinya nanti di dalam perayaan lewat kor-kor bersama. Saya kira baik itu menjadi sesuatu yang kita upayakan ya dalam seluruh kebersamaan. Lebih kurangnya Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita semakin menyiapkan hati kita mempersiapkan Paskah pada tahun ini yang direncanakan tentu dengan pekan suci, dengan segala jadwal yang nanti akan dikirimkan, dan mungkin sudah ada yang terkirim dan tahu. Di malam Paskah nanti mulai diingatkan bahwa kita hanya melakukan satu kali saja, sehingga sangat diharapkan bahwa kita menggunakan kendaraan online supaya kita boleh langsung turun depan gereja lalu masuk di dalam gereja, karena basement akan dipakai juga berangkat dari pengalaman-pengalaman selama ini. Dan dengan demikian itu mudah-mudahan itu membantu kita dalam kebersamaan kita. Saya kira ini yang saya ingatkan beberapa kali, mudah-mudahan tetap menjadi tanda kebersamaan pengharapan kita. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada seluruh pelayan petugas liturgi pada kesempatan ini yang telah mengambil bagian. Terima kasih kepada kelompok dekorasi, kelompok sound system, kolektan kita semua yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, persiapkan hati kita, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan
Tuhan kami mohon, datanglah menolong umat beriman yang berseru, dan berikanlah kekuatan dengan murah hati pada kelemahan manusiawi, supaya dengan berbakti sepenuhnya kepadamu, mereka bersukacita dalam penyembuhan baik sekarang maupun hidup yang akan datang, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian senantiasa lindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian pernikahan kita pada hari Minggu Prapaskah 4 hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 542.